Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan mempresentasikan terkait dengan strategi bisnis internasional. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Hanafi, dengan NPM 1801010031, dan yang kedua ada Nur Ita Ariansi dengan NPM 1801010049. Yang ketiga Renti Safitri dengan NPM 1801010053. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita memasuki materi. Strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang manajer lakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemegang saham atau tunduk pada kendala yang sangat penting bahwa ini dilakukan dengan cara yang sesuai hukum, etis, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, profitabilitas mengacu pada tingkat pengembalian perusahaan membuat modal yang diinvestasikan atau berapa ROA dan ROE-nya. Dan yang kedua, pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba adalah persentase kenaikan laba bersih dari waktu ke waktu, yaitu kenaikan net profit. Yang selanjutnya, meningkatkan profitabilitas dari suatu perusahaan. Di sini, untuk meningkatkan profitabilitas, nilai harus diciptakan untuk konsumen. Manajer dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menerapkan strategi biaya yang lebih rendah dengan menerapkan strategi yang menambah nilai produk perusahaan, juga yang memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga. Manajer dapat meningkatkan tingkat di mana laba perusahaan tumbuh dari waktu ke waktu dengan mengejar strategi untuk menjual lebih banyak produk di pasar yang ada atau dengan mengejar strategi untuk memasuki pasar baru. Untuk pembentukan nilai, cara untuk meningkatkan profitabilitas dari suatu perusahaan adalah untuk menciptakan nilai lebih. Jumlah nilai yang suatu perusahaan ciptakan diukur oleh perbedaan antara biaya produksinya dan nilai yang konsumen dapat di dalam produk-produknya. Dan yang selanjutnya ada dua strategi dasar untuk menciptakan nilai. 1. Diferensiasi. Ini mengikuti gaya konsumen atau sesuai harapan konsumen. Suatu proses merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Tawaran tersebut harus dipersepsikan oleh konsumen sebagai hal yang berbeda, namun harus benar-benar berbeda dalam hal konten-konten dan infrastrukturnya. Yang kedua, biaya yang murah. Sebagai contoh, yaitu Cina memproduksi barang secara massal untuk mendapatkan biaya yang murah. Yang selanjutnya, strategi penempatan atau strategic positioning. Yang pertama, memilih posisi yang efektif dan layak dapat mendukung permintaan. Yang kedua, mengkonfigurasi operasi internal sehingga mereka mendukung posisi itu. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang tepat di tempat itu untuk mengeksekusi strategi. Dan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Nur Ita Ariansi. Yang selanjutnya, kegiatan penciptaan nilai dapat dikategorikan. Yang pertama, aktivitas primer atau utama, yaitu melibatkan menciptakan produk, pemasaran, dan memberikan produk ke pembeli, dan memberikan dukungan dan layanan setelah penjualan produk ke pembeli. Yang kedua, kegiatan pendukung, yaitu memberikan masukan yang memungkinkan kegiatan utama produksi dan pemasaran terjadi. Berikutnya, penerapan strategi. Arsitektur organisasi atau totalitas organisasi perusahaan. Yang pertama, kontrol, yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja dan membuat penilaian tentang seberapa baik subunit dijalankan. Yang kedua, insentif,
yaitu perangkat yang digunakan untuk menghargai perilaku manajerial yang tepat. Yang ketiga, proses, cara di mana keputusan dibuat dan pekerjaan dilakukan. Yang keempat, budaya organisasi, yaitu norma dan sistem nilai yang dibagi antara karyawan. Yang kelima, orang, yaitu karyawan dan strategi yang digunakan untuk merekrut, kompensasi, dan mempertahankan orang-orang. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama, divisi formal organisasi ke dalam subunit. Yang kedua, pengambilan lokasi ada tanggung jawab di dalam struktur. Yang ketiga, pembentukan mengintegrasikan mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan subunit termasuk tim lintas fungsional dan atau komite pangregional. Jadi untuk mencapai kinerja yang unggul dan mendapatkan return yang tinggi atas modal, strategi perusahaan harus membuat kondisi pasar yang fit. Operasi di perusahaan harus mendukung strategi perusahaan. Arsitektur organisasi perusahaan harus sesuai dengan operasi dan strategi perusahaan. Jika kondisi pasar bergeser sehingga harus perusahaan strategi operasional dan organisasi. Yang berikutnya, ekspansi global dan keuntungan. Yang pertama, memperluas pasar untuk penawaran produk domestik mereka dengan menjual produk tersebut di pasar internasional. Yang kedua, menghasilkan lokasi ekonomis dengan menyerahkan kegiatan penciptaan nilai individu untuk lokasi di seluruh dunia di mana mereka dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, menghasilkan biaya ekonomis yang lebih besar dari efek pengalaman dengan melayani pasar global yang berkembang dari lokasi pusat, sehingga mengurangi biaya penciptaan nilai. Yang keempat, mendapatkan pengembalian yang lebih besar dengan memanfaatkan keterampilan yang berharga yang dikembangkan dalam operasi asing dan mentransfernya ke entitas lain dalam jaringan global perusahaan operasi. Yang selanjutnya, memanfaatkan produk dan Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan, perusahaan dapat menjual produk atau jasa yang dikembangkan di rumah di pasar luar negeri. Yang kedua, kesuksesan tergantung pada jenis barang dan jasa dalam kompetensi inti perusahaan atau keterampilan dalam perusahaan bahwa pesaing tidak dapat dengan mudah mencocokkan atau meniru. Terdapat 4, yaitu lokasi ekonomis, yaitu perusahaan harus mencari kegiatan penciptaan nilai di mana kondisi ekonomi, politik, dan budaya yang paling kondusif untuk kinerja kegiatan. Yang kedua, perusahaan yang berhasil melakukan hal ini dapat mewujudkan lokasi ekonomi yang timbul dari melakukan kegiatan penciptaan nilai di lokasi yang optimal untuk kegiatan itu, dimanapun yang mungkin di dunia ini. Yang ketiga, menemukan kegiatan penciptaan nilai di lokasi yang optimal. Yang keempat, perusahaan multinasional yang memanfaatkan lokasi ekonomis membuat sebuah web global dari kegiatan penciptaan nilai. Yang kelima, dalam strategi ini, tahapan yang berbeda dari rantai nilai tersebar ke lokasi di seluruh dunia di mana nilai yang dirasakan dimaksimalkan atau di mana biaya menciptakan nilai diminimalkan. Yang kedua, efek pengalaman, yaitu kurva pengalaman, yaitu pengurangan sistematis dalam biaya produksi yang telah diamati terjadi selama umur produk. Yang ketiga, efek belajar, penghematan biaya yang berasal dari learning by doing. Produktivitas tenaga kerja meningkatkan saat individu belajar cara yang paling efisien untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan manajemen belajar bagaimana mengelola operasi baru yang lebih efisien. Yang keempat, skala ekonomi, pengurangan biaya satuan dicapai dengan produksi sejumlah produk yang banyak. Sumber yang termasuk adalah yang pertama, kemampuan untuk menyebarkan biaya tetap atau atas volume yang besar. Yang kedua, kemampuan perusahaan besar untuk mempekerjakan peralatan semakin khusus atau personil. Yang ketiga, melayani pasar global dari satu lokasi adalah konsisten dengan bergerak pengalaman kurva turun dan membangun posisi biaya yang murah. Yang selanjutnya, memanfaatkan keterampilan anak perusahaan.
mengakui bahwa keterampilan yang berharga dapat dikembangkan di mana saja dalam jaringan global perusahaan atau bukan hanya di pusat korporasi, menggunakan sistem insentif untuk mendorong karyawan lokal untuk memperoleh keterampilan baru, mengembangkan proses untuk mengidentifikasi ketika keterampilan baru telah dibuat, bertindak sebagai fasilitator untuk mentransfer keterampilan yang berharga dalam perusahaan. Tekanan kompetitif. Yang pertama, tekanan untuk mengurangi biaya, yaitu tekanan untuk mengurangi biaya yang besar dalam industri memproduksi jenis komoditi produk yang memenuhi kebutuhan yang universal, kebutuhan selera yang ada saat ini dan preferensi konsumen di negara-negara yang berbeda serupa jika tidak identik. Yang kedua, tekanan untuk menjadi responsif secara lokal, yaitu tekanan ini menempatkan tuntutan yang saling bertentangan pada perusahaan. Yang ketiga, tekanan untuk tanggap lokal. Perusahaan menghadapi tekanan ini perlu untuk membedakan produk mereka dan strategi pemasaran di setiap negara. Yaitu perbedaan selera konsumen dan preferensi. Yang kedua, perbedaan dalam praktik dan infrastruktur tradisional. Yang keempat, perbedaan dalam saluran distribusi. Yang keempat, permintaan dari tuan rumah. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Renti. Renti Savitri, NPM 0053 ingin melanjutkan presentasi yaitu strategi standarisasi global. Sebuah strategi standarisasi global berfokus pada peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan laba dengan menuai pengurangan biaya yang berasal dari skala ekonomi, efek pembelajaran, dan ekonomi lokasi. Tujuannya adalah untuk mengejar strategi biaya rendah pada skala global. Masuk akal ketika ada tekanan yang kuat untuk pengurangan biaya dan permintaan untuk meminimalkan respon lokal. Selanjutnya, strategi lokalisasi. Strategi lokalisasi berfokus pada peningkatan profitabilitas dengan menyesuaikan barang atau jasa perusahaan sehingga mereka memberikan yang cocok dengan selera dan preferensi dalam pasar nasional yang berbeda. Masuk akal ketika ada perbedaan besar di negara-negara yang berkaitan dengan selera konsumen dan preferensi, dan di mana tekanan biaya yang tidak terlalu intens. Selanjutnya, strategi transnasional. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, mencapai biaya rendah melalui ekonomi lokasi, skala ekonomi, dan efek belajar. Yang kedua, membedakan penawaran produk di pasar geografis untuk memperhitungkan perbedaan lokal. Dan yang terakhir, mendorong aliran multiarah keterampilan antara anak perusahaan yang berbeda. Masuk akal ketika ada tekanan biaya tinggi dan tekanan tinggi untuk respon lokal. Ini adalah strategi internasional. Strategi internasional adalah penjualan produk di pasar-pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasan utama diterapkan strategi internasional atau sebagai lawan strategi yang fokus pada pasar domestik adalah bahwa pasar internasional menghasilkan peluang baru yang potensial. Strategi internasional melibatkan mengambil produk pertama yang diproduksi untuk pasar domestik dan kemudian menjual mereka secara internasional dengan kustomisasi lokal hanya sedikit. Yang selanjutnya ada strategi aliansi. Aliansi strategis adalah suatu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Aliansi strategis pada dasarnya adalah perkumpulan beberapa orang maupun kelompok atau bisa juga suatu organisasi yang memiliki beberapa bidang bisnis dan memiliki tujuan yang sama. Aliansi strategis biasanya digunakan oleh para pemilik bisnis untuk berkolaborasi dan mengembangkan bisnis mereka sehingga bisnis masing-masing akan menjadi lebih besar dan lancar. Di dalam satu aliansi strategis,
berisi beberapa bidang bisnis yang berbeda satu sama lain. Jadi, aliansi strategis adalah tentang kolaborasi antar bisnis yang bisa memberikan keuntungan antara satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.